time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Istiqomah. Saya dari PBI semester 4. Di video kali ini saya akan membawa materi tentang psikologi pendidikan yang saya analisis, yang berjudul pengaruh faktor eksternal terhadap masalah belajar dan perilaku menyimpang siswa. Latar belakang. Adapun latar belakang, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik. Namun, masih banyak permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Salah satunya adalah perilaku menyimpang seperti bullying. Bullying dapat merusak proses belajar mengajar dan menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga, lingkungan tempat tinggal, pergaulan negatif, dan paparan media sosial tidak sehat bagi mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Oleh karena itu, lingkungan sosial di luar sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap dan kepribadian anak-anak. Dalam psikologi, kesulitan belajar disebut learning difficulties atau learning disabilities, didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang individu mengalami kesulitan dalam belajar dan mencapai hasil belajar yang diharapkan, meskipun memiliki kemampuan intelektual yang normal. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif, kajian literatur dari para ahli seperti Centrax, Lemaitre, Harlock, Papalia, dan lainnya. Dan observasi dan analisis naratif dari penulis terhadap kondisi siswa di Indonesia, yaitu di mana penulis mencari sebuah kejadian nyata yang ada di Indonesia dan dianalisis sebagai untuk faktor-faktor utamanya, dan penjabaran faktor-faktor eksternal yang bersifat empirik berdasarkan situasi sosial yang umum terjadi. Temuan utama dalam kasus kesulitan belajar eksternal yaitu seperti kondisi keluarga yang tidak mendukung, misalnya kurang perhatian, otoriter, tekanan ekonomi, sangat mempengaruhi mental dan motivasi belajar siswa. Dan orang tua merupakan guru paling awal untuk menjadikan anak tersebut berhasil atau tidak dalam akademiknya. Dan selanjutnya adalah lingkungan, tempat tinggal yang penuh konflik, kriminalitas tinggi, atau broken home memicu agresivitas dan ketidakfokusan belajar. Yang ketiga, media sosial dan gadget. Bila tidak diawasi, lebih banyak digunakan untuk hiburan daripada belajar, sehingga menurunkan minat akademik. Nah, ini sangat banyak kita temui di sekeliling kita, yaitu adalah orang tua tidak membatasi bermain gadget, sehingga anak-anak mengalami banyak kecanduan oleh gadget maupun teknologi saat ini. Pergaulan dan selanjutnya adalah pergaulan bebas. Di luar sekolah mengarah pada penurunan prestasi, terbentuk empati yang rendah, dan perilaku bullying. Pergaulan bebas membuat anak-anak di luar menjadi sifatnya agresif, kasar, karena pergaulan oleh teman-temannya. Dan bullying, tekanan sosial menyebabkan trauma, ketakutan datang ke sekolah, serta penurunan tajam dalam prestasi akademik, di mana korban bullying membuat penurunan akademik dia menurun. Karena mengapa? Saat mereka menjadi korban, mereka akan merasa seperti kehilangan kepercayaan diri, merasa murung, merasa paling bersalah, maupun lainnya.
maupun korban mengalami seperti sakit dalam psikologis, pemikiran, dan mentalnya. Namun, di setiap ada permasalahan pasti ada solusi yang ditemukan. Nah, solusi yang ditemukan adalah untuk guru, peran aktif guru sebagai pengamat perkembangan siswa dan pemberi motivasi di sekolah. Kerjasama intensif antar sekolah dan orang tua dalam mendampingi anak baik secara emosional maupun akademik. Lingkungan belajar yang kondusif di rumah dan sekolah harus dibangun secara kolaboratif. Pengawasan terhadap media sosial dan gadget serta pembatasan waktu penggunaannya. Mengadakan layanan konseling di sekolah untuk membantu korban bullying dan mengedukasi pelaku. Kesimpulan, kesulitan belajar siswa tidak semata disebabkan oleh faktor kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan, media sosial, pergaulan, maupun ekonomi. Faktor-faktor ini turut membentuk karakter dan motivasi siswa, serta berkontribusi terhadap perilaku menyimpang seperti bullying. Maka diperlukan sinergia antara sekolah, keluarga, masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung agar potensi siswa berkembang secara optimal. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun ucapan atau materi kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.